Kalau seandainya kita tidak lagi mencegah kemungkaran, tidak lagi perintah kebaikan, maka ini kalau seandainya ini tinggalkan, kerusakan akan terjadi di mana-mana. Kalau amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, ini akan menimbulkan mudarat, ini akan menimbulkan kebinasaan sesuai dengan hadis. Dan doa kita pun tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatihi al-ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala ta'ala aidan, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa' malu wala banuna illa man atallah bi qalbin salim. Sadaqallahul azim. Para kaum muslimin, jamaah Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat hadir pada hari yang penuh berkah ini. Tanpa nikmatnya diberikan kepada kita, insya Allah kita tak akan bisa hadir pada hari yang berbahagia ini. Dia pula Allah yang telah memberikan kepada nikmat yang luar biasa, sehingga nikmat tersebut dapat kita langkahkan nikmat kebersamaan pada hari yang mulia ini. Selawat beriringkan salam, mari kita hadiahkan pahalanya kepada junjungan alam kekasih Allah, revolusi Islam, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau, bahwa beliau yang sangat luar biasa dimintakan, ditawarkan kepada beliau, apapun ditawarkan oleh Allah kepada beliau. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, negeri akhirat yang sangat luar biasa, surganya Allah yang maha luas ditawarkan untuk beliau. Apa jawaban baginda Nabi? Idzan la arda wa wahidun umati finnar. Saya tidak suka, saya tidak ridha ya Allah, bagaimanapun luasnya surga engkau berikan kepada saya tidak senang, saya tidak ridha ya Allah, satu orang pun umat saya masuk dalam neraka-Mu ya Allah. Para jemaah Jumat, hadirin sidang pendengar rahimakumullah, sebelum khatib menyebutkan tema khutbah,
khatib selalu menganjurkan, menyampaikan kepada kita semuanya, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itulah bekal yang sangat luar biasa dari negeri dunia sampai negeri akhirat. Inna akramakum indallah atqakum, bahwa sungguhnya semulia-mulia di antara kamu itulah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para kaum muslimin, hadirin sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang penuh berkah ini, 17 Juni 2022, bertepatan dengan 17 Zulqa'dah 1443 Hijriah, insyaallah khatib akan membawakan satu judul, satu tema, urgensi amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya pentingnya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Para kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, dalam tafsir Sawi juzuk 1 halaman 228 disebutkan apakah yang disebut amar ma'ruf. Yang disebut amar ma'ruf adalah ma talaba anhu syari', apa-apa saja yang diperintahkan, yang dituntut kita kerjakan menurut syariat agama, itulah yang disebut amar ma'ruf. Contoh, salat, zakat, haji, tahajud, sedekah, itu bahagian daripada yang dituntut, yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadirin, apakah yang disebut nahi mungkar? Nahi mungkar adalah manaha anhu syari', apa-apa saja yang dilarang, yang dicegah oleh Allah menurut agama, itulah yang disebut nahi mungkar yang harus kita jauhi. Dalam kitab ta'rifat yang dikarang oleh Ali bin Muhammad Al-Jurjani, yang disebutkan adalah, yang disebut ma'ruf itu adalah huwa kullu mahya sunu fi syar'i, seluruh kebaikan yang diperintahkan oleh agama, itulah yang disebut ma'ruf dan nahi mungkar. Para kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah suatu perbuatan yang amat mulia. Perintah untuk melaksanakan kebajikan dan mencegah kemungkaran itu adalah amalan pekerjaan yang sangat luar biasa hadirin. Kita dituntut oleh Allah untuk melaksanakan demikian. Kenapa? Karena ini amalan yang sangat luar biasa, amalan yang diperintahkan oleh baginda Nabi, Allah yang disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan dan iblis sangat benci kepada orang yang menyuruh kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, iblis dan syaitan itu senantiasa menggoda manusia. Setan dan iblis itu senantiasa diberikan kepada manusia, disampaikan kepada manusia merasa cukup dalam melaksanakan ibadah. Iblis itu menyampaikan, membisikkan kepada kita, sudah merasa cukup ibadah salat, zakat kita, haji kita, puasa kita, dan orang melupakan amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah perbuatan yang sangat ditakuti oleh iblis laknatullah. Jemaah Jumat rahimakumullah, amar ma'ruf dan nahi mungkar memiliki peranan penting bagi setiap kita muslim. Baik kita secara pribadi, ini bukan perkara yang diremehkan, ini bukan perkara yang dianggap enteng. Ini ada sebuah eksistensi tegaknya kebaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Hebatnya negara, hebatnya negeri, hebatnya satu desa, hebatnya satu kampung tersebut, berjalannya syariat Islam di negeri itu tersebut termasuk adalah bagaimana amar ma'ruf dan bagaimana nahi mungkarnya. Para kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kalau seandainya amar ma'ruf ini kita tinggalkan, kalau seandainya
kita tidak lagi mencegah kemungkaran, tidak lagi perintah kebaikan, maka ini kalau seandainya ini tinggalkan, kerusakan akan terjadi di mana-mana. Kalau amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, ini akan menimbulkan mudarat, ini akan menimbulkan kebinasaan sesuai dengan hadis. Dan doa kita pun tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Ibnu Katsir halaman 390 juzuk 1, Nabi kita bersabda, wallazi nafsi biyadih la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allah ayyab'asa 'alaikum 'iqaba minhu summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Demi zat yang berada dalam genggaman, kata beliau, kata Rasulullah, kalian jangan berhenti untuk menyuruh kebaikan, jangan berhenti untuk mencegah kemungkaran. Karena kata baginda Nabi, kalau amar ma'ruf ditinggalkan atau kita diturunkan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dikhawatirkan azab akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa kita pun tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemungkaran kita biarkan, kita tinggalkan sedemikian, kata Nabi, maka doa kita pun fala yustajabu lakum, doa kita pun tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, maka oleh sebab itu mari kita merenung sejenak, mari kita berfikir sejenak. Sudah berapa lama kita biarkan perbuatan maksiat? Sudah berapa lama kita tinggalkan amal ma'ruf nahi munkar? Sudah berapa lama kita biarkan jual beli riba? Sudah berapa lama kita promosikan perbuatan dosa? Kalau seandainya ini terjadi, tentulah hadirin, tentulah akan terjadi kebinasaan, akan terjadi kehancuran di tengah masyarakat. Oleh sebab itu Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Surah Al-Imran 104 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah kalian satu golongan, satu umat yang menyeru kepada kebajikan. Allah perintahkan kita, hendaklah kalian satu golongan umat yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada kema'rufan dan mencegah kemungkaran. Orang yang menyeru kebaikan, orang yang mencegah kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, orang inilah yang dicap oleh Allah mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Surat Ali Imran ayat 110 Allah katakan, bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummah, adalah kalian sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, diciptakan untuk manusia. Kita ini, kata Rasulullah Subhanahu wa taala, sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ini sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kita tahu bagaimana kelebihan kita, bagaimana hebatnya kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala ukhrijat linas. Tujuan kita ini adalah untuk menyampaikan, dilahirkan menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Allah jadikan kita fi ahsani taqwim, pada sebaik-baik bentuk kejadian. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan oleh baginda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasai, Nabi kita bersabda, khairun nas aqrahum wa atqahum lillah, amarahum bil ma'ruf wa anhamhum 'anil munkar. Kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah pengakuan mereka, ketakwaan mereka, rasa takut mereka lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Amarahum, mereka perintahkan orang berbuat baik dan mereka cegah daripada perbuatan mungkar. Inilah sebaik-baik umat. Kita inilah hadirin sebaik-baik umat yang mampu, yang dilahirkan
untuk diperintahkan manusia berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu hadirin, terjadinya gempa, terjadinya banjir, terjadinya musibah tidak lebih adalah bagaimana orang mengamalkan di kampung tersebut, bagaimana banyaknya orang ibadah, bagaimana orang taat ibadah di kampung itu. Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, surat Hud ayat 117, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluhal muslihun. Allah Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri, Tuhanmu tidak akan membinasakan kampung tersebut karena ahlinya, penduduknya di desa tersebut, di negeri tersebut, orang yang berbuat taat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, keengganan kita tidak menyuruh ke kejahatan, keengganan kita tidak menyuruh kepada kebaikan, keengganan kita tidak melarang kemungkaran. Maka inilah sebabnya diturunkan oleh Allah bala, musibah, banjir dan sebagainya. Dalam Al-Quranul Karim Allah sampaikan siapakah orang, apakah ditimpa musibah itu apakah khusus bagi orang yang zalim? Tidak. Kalau datang musibah, apakah orang saleh kena? Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 25, Bismillahirrahmanirrahim, wattaqu fitnah la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Peliharalah, jagalah diri kalian, peliharalah diri kalian dari siksaan Allah. Azab itu tidak diturunkan khusus bagi orang zalim saja. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah, dalam satu hadis Zainab radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai baginda Nabi, apakah kita ditimpa musibah? Apakah kita dihancurkan sementara orang yang saleh berada di tengah-tengah kita?" Ditanya oleh Zainab radhiyallahu anha, apakah kita dihancurkan, ditimpakan musibah padahal orang saleh berada di tengah-tengah kita? Baginda Nabi menjawab, kalau seandainya amar ma'ruf nahi mungkar tidak dijalankan, semuanya akan ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para kaum muslimin, hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, oleh sebab itulah bagaimana keadaan kaifa kana akibatul muttaqin, bagaimana akibat orang bertakwa, maka Allah tilik unzur kaifa akibatul mujrimin. Lihatlah, pandanglah bagaimana umat-umat yang lewat disampaikan agama kepada mereka, mereka jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga umat Nabi Daud, begitu juga umatnya Nabi Isa ibnu Maryam. Disampaikan Al-Quranul Karim, Allah berfirman Al-Maidah ayat 7879, Bismillahirrahmanirrahim, lu'inal ladzina kafaru min bani Israel. Allah mengutuk Bani Israel di atas lisannya Nabi Daud dan Isa. Apa sebabnya Allah timpa mereka musibah? Apa sebabnya umat Nabi Daud, umat Nabi Isa alaihissalam ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala? Kanu la yattahanuna 'anil munkar. Mereka juga tidak melarang kemungkaran yang ada, yang hadir di tengah-tengah mereka. Para kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kalau seandainya kemungkaran, judi, narkoba, togel dibiarkan berkeliaran, itu menjadi virus memancing datangnya ajab Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ini dibiarkan, narkoba, judi berkeliaran di tengah desa kita, maka tunggulah kehancuran. Nabi kita bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, apa kata Nabi? Innan nas la idza ra'ul munkar la yughayyiruna. Apabila manusia melihat kemungkaran, tidak mengubahnya menjadi kebaikan, au syakka, ataupun dibiarkan, ayya'amahumullahu bi'iqabih, Allah akan menurunkan azab secara keseluruhan. Allah tak peduli apakah di tengah itu orang saleh, apakah di tengah itu orang zalim. Kalau banyak di situ kemungkaran, banyak situ judi, Allah turunkan azab
Kena kita kerina. Alimkah kita? Hebatkah kita? Salehkah kita? Kalau kita peluah jema yang berada di kampung tersebut, dan kita peluah bagi kita kena gempa bumi. Oh ya, orang zalim pelin bukan orang yang maksiat saja, kita kena sebagai orang saleh. Para kaum muslimin, sidang jemaah rahimakumullah, kata Nabi dalam hadis Imam Muslim mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa di antara kalian, siapa melihat kemungkaran, kata Nabi, falyughayyir biyadihi, tegahlah dengan power, tegahlah dengan kekuasaan. Kita lihat orang menjudi, kita lihat orang narkoba, tegahlah, kata Nabi, biyadihi, dengan kekuasaanmu. Kita berterima kasih bagaimana peranan aktif dari Polres Aceh Tenggara, bagaimana peranan aktif TNI kita yang membasmi narkoba di Aceh Tenggara. Kita doakan para pejabat kita, Polri kita, Polres Aceh Tenggara dan TNI kita, mudah-mudahan beliau ini tegak dan istiqamah membasmi narkoba di Aceh Tenggara. Kenapa? Kalau itu tidak dibasmi, akan mendatangkan virus yang luar biasa, mendatangkan mudarat. Gara-gara mereka kita pun menjadi kena azab Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah, mungkin ini saja khatib sampaikan sebagai akhir penutupnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu, kata Nabi, lebih bermanfaat hidup di tengah-tengah umat. Sebaik-baik manusia itu hidup di tengah rumahnya, dia bermanfaat untuk keluarganya. Sebaik-baik manusia itu, kata Nabi, dia hidup di desa, bermanfaat untuk umatnya. Dia hidup pemimpin, dan pemimpin itu bermanfaat untuk umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang diridai Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan malapetaka dari negeri kita yang metuah ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bitaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yauma la yanfa'u malu wa la banuna illa man atallah biqalbin salim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwas birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan
wa ita'il qurba wa nahy 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Ikuti channel dakwah Masjid At-Taqwa Kota Cane, subscribe dan like channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cane. Insyaallah kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.